Berikutnya saya akan membacakan CV dari moderator diskusi kita pada siang ini. Dr. Deki Indriani, Magister of Science, lulus S1 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, S2 dari School of Dental Science, University of Melbourne, Australia, S3 dari Prodi Ilmu Material, Fakultas MIPA UI. Beliau sehari-hari bekerja di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia di Departemen Ilmu Material Kedokteran Gigi. Fokus riset beliau antara lain adalah material dan instrumen untuk kedokteran gigi, biomaterial untuk rekayasa jaringan, dan beliau juga merupakan dosen yang bertanggung jawab untuk mata kuliah teknologi rekayasa jaringan. Baik, Dr. Deki, silakan Dok untuk memoderasi diskusi siang ini. Terima kasih Dr. Nana. Saya langsung saja kepada Prof. Ismail, tapi sebelumnya saya akan membacakan CV dari Prof. Ismail. Mohon izin ya, Prof. Ya, silakan. Ya, silakan. Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Ismail mengambil program spesialisnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Kemudian mengambil PhD-nya di University of Singapore, dan akhirnya pada tahun 2019 memperoleh pengakuan Profesor Ortopedi dan Traumatologi FKUI. Prof. Ismail sekarang juga sebagai konsultan, Ketua Pendidikan Fellow Subspesialis Adult Reconstruction, Kepala UPT Teknologi Kedokteran Sel Punca RSCM FKUI, Kepala Stem Cell dan Tissue Engineering Research Center IMERI, dan berbagai publikasi baik internasional maupun nasional, dan berbagai hasil paten dan hak cipta ya, dan publikasinya nasional dan internasional. Nah, selanjutnya pada Profesor Dr. Ismail Hadi Subroto di Logo, spesialis ortopedi dan traumatologi, kami persilakan untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Dr. Deki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya perkenalkan untuk share screen dulu. Jadi, ini ya. Slideshow dulu. Sudah bisa ini ya? Bisa melihat share screen saya? Bisa. Sudah, Dok. Terima kasih. Jadi, saya akan menyampaikan mengenai mesenchymal stem cell from band to bedside. Dalam hal ini, studi kasus pada bone and joint ya. Kita tahu bahwasanya penyakit seperti degeneratif, kanker ya, kemudian trauma, metabolik atau bawaan itu pengobatannya hasilnya belum memuaskan ya, pengobatan konvensional itu belum bisa memuaskan, sehingga mungkin ini stem cell ini digadang-gadang mempunyai potensi ya untuk mengatasi hal itu. Kemudian kita tahu stem cell itu adalah suatu blank cell yang mampu berproliferasi, memperbanyak dirinya sendiri, memperbaharui dirinya, dan juga mampu berdiferensiasi ya, menuju sel matur. Dan sel punca pada dasarnya dibagi menjadi dua, embryonic stem cell sama adult stem cell. Dan adult stem cell terdiri dari hematopoietic stem cell dan mesenchymal stem cell. Dan kalau ditujukan untuk suatu treatment yang digadang-gadang bisa memperbaiki yang pengobatan yang no option treatment itu, kalau pendekatannya kalau dia mereplace suatu struktur itu biasanya dengan pendekatan tissue engineering atau rekayasa jaringan.
Sedangkan kalau mereplace suatu metabolisme, ini pada penyakit medik biasanya, kalau yang structure itu pada bedah, itu dengan cell-based terapi atau terapi sel. Dan kalau stem cell dan tissue engineering yang seperti klaster kita namanya gitu, itu ditujukan untuk apa? Untuk 5R, repair, replace, restore, regenerate, and rejuvenate. Dan kita mengenal tissue engineering triad, untuk suatu berhasil stem cell dan tissue engineering itu perlu sel, scaffold, dan signaling molekul. Nah, kalau misalkan pada tulang, dalam hal ini, pembicaraan misalkan sel, itu yang ke arah osteogenic progenitor, misalkan mesenchymal stem cell. Kemudian yang pilar kedua adalah scaffold sebagai osteoconduction, seperti mimik dari extracellular matrix, misalkan contohnya hidroksiapatit ya, kalau misalnya pada tulang itu hidroksiapatit seperti ACM-nya dari tulang. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah osteoinduction, seperti dalam hal ini BMP2 ya, osteoinductis atau signaling molekul yang mana mengarahkan ya ke arah osteogenesis, osteoblast. Nah, itu perlu pupuknya. Pupuknya ini BMP2. Sedangkan di RSM dan FKUI sendiri kita mengembangkan penelitian berbasis layanan karena sampai saat ini kita tahu sel punca kan belum menjadi suatu standar layanan ya. Artinya berdasarkan prinsip from bedside to bend, kembali lagi pada bedside. Dan ini dilaksanakan berdasarkan best clinical practice in stem cell application, yaitu mulai dari suatu literatur review, in vitro study, animal study, translational study, kemudian clinical trial, baru rutin ya, clinical application, yang mana penelitiannya yang literatur sama animal, kita bagi tugas itu dilakukan di stem cell and tissue engineering ya, IMERI lantai 8 yang di sini yang lantai 8 tower A. Sedangkan untuk yang translational sama clinical trial itu dengan menggunakan lab yang di CMU 2 lantai 5 di UPT TK sel punca RSM. Dan ini contoh type based clinical practice-nya. Jadi seperti contohnya ini pada tulang ini ya. Tulang ini karena kita sudah mulai penelitiannya mulai tahun 2004 ya. Jadi kita melalui dari literatur review, in vitro, animal, kemudian translational, baru clinical application. Contohnya ya, in vitro study-nya. Ini pertama kali studi kita yaitu suatu in vitro study, yaitu mengambil bahan bone marrow yang berasal dari tulang yang gagal sambung, ya, gagal sambung yang non-union yang biasanya dari dukun patah tulang, kemudian dibandingkan dengan bone marrow yang berasal dari iliac crest sama proximal tibia. Yang satu mewakili red bone marrow, yang satunya yellow bone marrow. Ini dibandingin. Nah, dilakukan kultur, diproliferasi, kemudian juga dikarakterisasi di lab. Dan kemudian kita reportkan. Nah, ini contohnya. Ternyata sebetulnya antara yang di fracture site sama yang iliac crest, kan kita dulu gagal sambung ini mikirnya, wah ini bone marrow-nya nggak menghasilkan suatu stem cell ini. Mikirnya begitu kan? Karena non-union gagal sambung, ternyata secara diproliferasikan dan dikarakterisasi itu tidak berbeda bermakna antara yang dari iliac crest sama yang red bone marrow sama yang yellow bone marrow yang iliac crest. Dan ini dikarakterisasi, misalkan ini CD 105/73 positif, positif artinya expression-nya lebih dari 95%, kemudian expression-nya negatif kurang dari 2%, yaitu HLA-DR, CD19, 45, 14, dan 34. Ini adalah karakter dari suatu mesenchymal stem cell. Dan juga didiferensiasikan ke arah chondrogenesis, adipogenesis, dan osteogenesis. Dan itu tidak berbeda itu. Dan ini sudah
kita publikasikan ya tahun 2000 ini 10 katanya ya, 2010 atau 2012. Nah, ini suatu penelitiannya dasar ya. Sebetulnya ini menunjukkan suatu penelitian in vitro dasar yang dan sederhana, ini sebetulnya deskriptif saja, yang kita bisa membuktikan bahwasanya MSC itu ada di site of the atrophic of non-union and still able to differentiate into osteogenic ya. Tadi kan bisa mampu didiferensiasikan. Dan ini jurnalnya adalah jurnal Q1 ini. Jurnal Q1 yang diterbitkan di Inggris, Bone Joint Research. Kemudian berikutnya itu kan untuk meneliti selnya. Kemudian yang berikutnya adalah meneliti ini ya, scaffoldnya. Jadi kita mikir itu scaffoldnya kalau dikasih mesenchymal stem cell bisa hidup nggak si stem cell? Apa toksik apa enggak gitu. Misalnya contohnya dalam ini adalah hidroksiapatit sulfit. Jadi kita lakukan in vitro study ya, yang mana ditaruh di ini hidroksiapatit sulfit. Nah, kemudian kita lihat ternyata hasilnya setelah 1, 2, 3 minggu itu sampai 4 minggu survive dan bisa hidup. Nah, itu artinya scaffold ini nggak toksik ya, bisa digunakan sebagai scaffold. Dan ini juga studi yang lain meneliti berbagai macam scaffold ya, yang ada, misalkan hidroksiapatit, ya kan, hidroksiapatitnya ini yang dari Batan, yang dari Surabaya, dari yang di pasaran dari ini Perosal ya, dari ini siapa? Dari Diva Pharma, yang satunya dari Bone Growth, ya, itu kita bandingin mana yang kompatibel, mana yang terbaik. Nah, misalnya ini contohnya in vitro study-nya. Dan dikatakan dari yang bovine hidroksiapatit itu menunjukkan yang paling ini rendah toksiknya. Dan yang kemudian baru kita menginjak pada animalnya, dicobain, yang tadi in vitro dicobain ke animalnya, yaitu menggunakan ini. MSC, sudah MSC dari bone marrow. Bone marrow-nya dari ini apa namanya? Iliac crest, dari si kelinci ini. Kemudian ditambahkan dengan hidroksiapatit sulfit. Nah, ini ternyata dibandingin antara yang MSC saja sama scaffold saja, aspirate, bone marrow aspiration sama yang autograft, yang gold standarnya itu autograft, ternyata yang dengan MSC ini jauh lebih baik ya, secara statistik signifikan, dan osteocyte index-nya itu lebih tertinggi pada MSC group. Nah, ini kan kalau dari histopatologi juga menunjukkan maturitas dan remodelingnya yang paling baik pada kelompok hidroksiapatit, kalsium sulfit, dan MSC. Dan kemudian baru pada ini translational ya, pada non-union dan bone defect project. Dan itu semuanya kita publikasikan ya, kita publikasikan. Ada yang di internasional, ada yang nasional. Dan ini kita tahu patah tulang kalau gagal sambung itu biasanya penyembuhannya susah, ataupun seringkali menimbulkan defek, kalau sembuh pun waktunya lama, sampai 1 tahun misalnya. Dan ini kita menggunakan prinsip tambah lagi tissue engineering, ditambah lagi satu yang disebut dengan diamond concept, yaitu mechanical stability. Nah, ini kita bandingin antara satu grup diberikan yang standar, yaitu bone graft ya, dan hidroksiapatit. Terus yang satu grup kelompok treatmentnya adalah MSC dan hidroksiapatit. Nah, ini dibandingin. Ini kalau ini pada pasien yang dulunya dari dukun patah tulang ya, dukun patah tulang. Dan ini juga kita publikasikan, ini juga di Bone Joint Research juga. Ini ilustrasi kasusnya, yang ini pasien ini sudah 6 tahun, sudah nggak bisa jalan, karena dari dukun patah tulang gagal sambung. Dia memendek 9 cm, kemudian kita panjangin, kita tarik traksi, kemudian diplat. Nah, ini pasien itu setelah dilakukan stem cell 6 bulan, nah ini 6 bulan sudah bisa ini kembali jalan. Nah, akhirnya cepat, penyembuhannya lebih cepat, dan tadi yang sebelumnya 6 tahun nggak jalan. Kemudian yang proyek yang berikutnya adalah yang disebut dengan critical size bone defect.
Jadi tulangnya itu hilang, itu minimum 5 cm atau definisi operasional adalah 1,5 sampai 2 kali lipat dari diameter tulang panjang. Nah ini ditambahin sama prosedurnya kayak non-human, cuma ditambahin dengan BMP2, signaling molecule, growth factor-nya. Ini dikultur, ya ini autogenik dari pasiennya itu sendiri, ambil dari ilakres, kemudian dikultur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah, kelihatan 3 minggu itu selnya konfluen. Nah, ini kita lihat di TC flash, kita lihat selnya itu berkembang ya, spindle shape like cell. Dan pada waktu intraoperatif digabungin dengan hidroksiapatit, BMP2, setelah dipasang plat, kemudian di defeknya itu ditaruhin gabungan ini, kombinasi treatment ini. Dan ini hasilnya dan kita sudah publikasikan International Orthopedic juga jurnal Q1 juga ini. Ini ilustrasi kasusnya. Contohnya tumor tulang, osteofibrosis plasia, bengkok. Kemudian kita harus reseksi, potong, kita ambil untuk dipanjangin dan dilurusin. Dan defeknya kan menyisakan suatu defek. Nah, maka kemudian kita isi itu defeknya dengan gabungan tadi, MSC, hidroksiapatit, dan BMP2. Dan ini perkembangannya. Nah, 40 minggu ya. Ini 40 minggu. 40 minggu setelah dilakukan implantasi. Nah, ini masih pincang jalannya. Kemudian 42 minggu setelah dilepas, itunya alatnya Joko Sarovnya itu, untuk yang masih agak pincang, perlu menyesuaikan. Nah, ini setelah 1 tahun 9 bulan sudah lulus, pasien sudah bisa beraktivitas, ya bisa beraktivitas seperti semula, ya bisa ini berjalan, dan bisa turun tangga. Lari, dan juga bisa bermain bola. Dan ini di literatur review-nya, case report-nya maupun ini ya, serial case-nya dipublikasikan. Dan yang berikutnya, project berikutnya adalah allogenik. Yang tadi itu autogenik, yang berasal dari bone marrow. Project yang berikutnya adalah allogenik, yang berasal dari donor, ya, dari bank. Ya. Dalam hal ini bisa dari bone marrow, adipose, atau umbilical cord. Dan mengapa kita berani dengan allogenik? Karena secara teori allogenik mesenchymal stem cell itu HLA-nya tipe 2, sedangkan immunorejection itu tipe 1. Kemudian ini undifferentiated and differentiated MSC do not elicit alloreactive lymphocyte proliferative response and modulate immune response. Dan dia hypoimmunogenic dan bisa mensupresi T cell ya, alloproliferation. Dan juga dia mencegah suatu rejeksi karena melalui 3 mekanisme tadi, major histocompleting kompleksnya tipe 2-nya rendah, kemudian dia bisa mendisrupsi NK, CD8 sama CD8 cell function, ya kan? Kemudian ini produce prostaglandin IL-10, interleukin 10, dan indolamin 23 deoksigenase. Dan ini sumbernya dari bone marrow, umbilical cord, dan adipose. Setelah dikultur, bedain setelah dikultur, kemudian disimpan. Nanti kalau ada yang di cryopreservation, kalau ada yang membutuhkan, ditowing lagi, dikultur kembali, baru diimplantasikan. Sehingga ini lebih ready to use. Ini pada kasus yang 5 kali dioperasi di tempat lain, tapi gagal, akhirnya defect, infeksi, defect 12 cm. Nah ini. 12 cm defeknya. Nah, kemudian kita pasang plat, kemudian di stem cell. Nah, ini sebelumnya ini pasiennya desperate ini, sudah 6 bulan ya, lebih nggak bedridden aja. Karena infeksi ya dan nyeri ya. Nah, ini 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sudah lepas tongkat. Nah, 11 bulan contohnya yang semula 5 kali operasi, dan ini
sudah costly, high cost. Dan ini studi kita yang mana antara yang allogenik dari berbagai macam sumber dan juga kasus dari femur, tibia, kemudian ada juga yang humerus. Ini pre and post-nya kelihatan perbedaannya. Dan semuanya nyambung, ya kan? Tumbuh yang pada defect. Nah, ini juga kita sudah, ini baru kita publikasikan di European Journal, ya, Orthopedic and Surgery and Traumatology untuk mengatasi treating critical size bone defects. Dan MSC, ya, kita tahu ternyata secara teori itu apa kerja dari MSC? Karena yang ditransplantasikan, karena ternyata yang di MSC itu nggak benar terjadi tuh, yang diimplantasikan itu berprolifasi atau berdiferensiasi. Makanya sekarang ini orang mengatakan kenapa itu? Jadi lebih banyak karena mediation of the therapeutic effect melalui sekresi dari paracrine faktornya. Karena itu MSC itu ternyata sebetulnya dia mensekresi suatu growth factors. Mengerti suatu sekretum yang banyak mengandung growth factors. Growth factor tersebut itu yang mempunyai efek misalkan angiogenesis, antifibrosis, antioptosis dan sebagainya. Yang mana dia akan merangsang dan berkomunikasi ya dengan endogenous stem cell-nya. Jadi stem cell diimplantasikan, implantasi, kemudian dia mensekresi suatu growth factors, yaitu yang terkandung dalam sekretum. Terus dia berkomunikasi dengan sel endogenous. Akhirnya dia bisa mereparasi dari suatu damage ataupun yang injured cell itu. Terus makanya si Kaplan sekarang menamakan MSC ini bukan mesenchymal stem cell, adalah medicinal signaling cell. Karena itu atas alasan karena kerjanya itu bukan dari exogenous stem cell itu yang diimplantasikan. Sehingga kita juga menyimpulkan dari studi-studi kita bahwasanya kerjanya dari MSC itu kalau untuk non-union itu memang dia lebih bersifat dia merangsang ya pre-existent dormant MSC ya, endogenous. Sedangkan pada kalau bone defects itu karena itu ada suatu defect, maka sebetulnya exogenous stem cell-nya itu juga bekerja. Sambil dia merangsang endogenous stem cell-nya. Tapi adanya stem cell itu sebagai exogenous itu ada juga faktor, karena memang seperti di studi-studi yang lain itu sebetulnya ada juga proliferasi dan diferensiasinya walaupun sedikit, ya kan. Dan studi yang kedua adalah untuk untuk osteoarthritis yang kita tahu, dan ini protokolnya nggak dari in vitro, langsung aja, karena ternyata kalau kita cek aja di clinicaltrial.gov, OA ini ternyata banyak diteliti, nomor 2 malah 24%, ya. Dan oleh karena itu kita langsung aja melakukan penelitiannya langsung ke pasien, nggak perlu dari animal in vitro. Dan seperti ini kita seringkali mendapatkan kalau orangnya itu osteochondral lesion, luka tulang rawannya seperti ini, kalau dibiarin akhirnya menjadi pengapuran sendi, OA, seperti ini bengkok. Dan biasanya kalau sudah bengkok seperti ini akan diganti itu. Jadi oleh karena itu, jadi OA itu adalah sebetulnya bukan hanya karena degenerative disorder, tapi suatu peristiwa yang dinamik phenomenon, yang mana terjadi destruksi dan repair yang mana terjadi cartilage softening, jadi penipisan dari tulang rawan. Yang tadi itu luka dibiarin maka tambah tipis, tambah rusak gitu. Yang terjadi patogenisnya adalah tidak balance-nya antara matrix sintesis sama matrix degradation. Matrix degradation-nya lebih tinggi daripada matrix sintesisnya. Nah, oleh karena itu kita melakukan studi untuk ini umbilical cord mesenchymal stem cell dengan digabungkan dengan hyaluronic acid, scaffold-nya itu hyaluronic acid untuk MSC ya. Dan kita menilai Ismail, ya. Waktunya masih ada 10 menit sih. Oh ya, 10 menit. Oke, baik. Ya, terima kasih. Ini injeksinya intervensinya melalui injeksi aja. Jadi nggak dioperasi. Injeksi intraartikuler. Yaitu di poli ya, di poli ortopedi. Kemudian di sini umbilical cord-nya di deliver dalam 2 cc sekretum.
dan digabungkan dengan hyaluronic acid, 2 cc. Dan diukur subjektif, yaitu dengan FAST, WOMAC, sama EKDC, itu functional outcome. Objektifnya dengan kardigram, MRI ya, untuk melihat tadi tulang rawannya, ketebalannya itu berapa itu, T2 map-nya. Gitu. Dan ini contoh kardigramnya, yang mana kalau warnanya kuning dan merah itu jelek berarti, yang bagus hijau. Kita ini setelah dilakukan implantasi, kita lihat itu terjadi perubahan, improvement ya, yang menjadi lebih hijau. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, dan itu bisa diukur, dikuantifikasi nilainya itu 40, 50 berapa itu bisa diukur. Dan ini hasil studinya pada semua grade itu yang kita mau coba teliti, grade 1, 2. Sebetulnya yang paling bagus grade 1, grade 2. Tapi semua grade 1, 2, 3, 4 kita bandingin, ternyata improve, semuanya improve, baik grade 1, 2, atau 4. Utamanya dalam ini, FAST score, IKDC, sama WOMAC. Sedangkan untuk, sayangnya untuk T2 map, kardigram tidak berbeda ya, tidak berbeda signifikan. Tapi dari functional outcome-nya dan ini, FAST-nya itu berbeda bermakna secara statistik ya. Dan ini kita sudah publikasikan, open label study, single arm. Terus kemudian kita lanjutkan dengan randomize, kita mau randomize. Satu grup mendapatkan umbilical cord, mesenchymal stem cell sama hyaluronic acid. Grup kedua umbilical cord, mesenchymal stem cell, hyaluronic acid dengan guru hormon, somatotropin. Yang grup 3 adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid ini adalah pengobatan standar saat ini, yang sebutnya orang suntik oli itu, visco supplementation. Dan kita bandingin. Nah, ini kita lihat antara FAST score-nya ya kan. Kemudian WOMAC semuanya bagus, improve. Secara statistik tidak berbeda, bermakna. Hanya pada yang ini, tapi ada bedanya pada functional score ya. Functional score itu ternyata lebih baik ya pada grup yang ini, MSC dan somatotropin. Ya, jadi grup yang paling lengkap. Dan kalau yang T2 map juga tidak berbeda bermakna, cuma kalau yang pada yang grup MSC sama somatotropin itu, yang dulunya kalau di bawah 40 itu nggak normal, yang normalnya itu 40-60, itu menjadi normal. Yang sebelumnya nggak normal menjadi normal, kalau yang lainnya normal tetap normal. Gitu. Dan kalau dulu kan orang kalau suatu osteochondrulation atau osteoarthritis ingin mengoperasi dulu dengan artroskopi, walaupun artroskopi kan namanya operasi, yaitu dengan walaupun minimal invasi dengan scope. Nah, kita mengembangkan ini yang tanpa operasi, yaitu dengan ini. Kita tahu bahwa dengan studi kita sebelumnya itu ternyata antara yang di microfracture sama yang enggak itu tidak berbeda. Karena apa? Kalau pada osteoarthritis itu terjadi inflamasi, sehingga dengan diberikan stem cell maka akan ada terjadi homing tuh MSC-nya pada daerah sana. Dan juga dengan peran dari extracellular vesicle yang dirilis oleh MSC, itu dapat menginhibisi autoreactive lymphocyte proliferation dan promote secretion dari anti-inflammatory cytokine interleukin 10 dan TGF-beta. Jadi kayak yang anti-inflammation kan interleukin 10, kalau yang pro-inflammation interleukin 6. Nah, ini interleukin 10-nya meningkat. Dan juga diduga MSC ini, extracellular vesicle ini, improve ya outcomes dari OA melalui jalur ini anti-fibrotik dan anti-apoptotic dan anti-inflammation dan pro-regeneratif dari yang growth factor yang disekresikan oleh ini MSC ya. MSC mensekretkan beberapa growth factor atau yang kita kenal sekretum gitu. Jadi pada osteoarthritis itu terjadi matrix sintaksis defects yang mana umbilical cord mesenchymal stem cell itu suatu exogenous MSC-nya ya. Terus dengan bantuan sekretum yang mengandung IGF-1, TGF-beta sama vascular endothelial growth factors,
dia akan memfasilitate ya chondrogenesis. Jadi ada stem cell-nya, ya, ada ini ya growth factor-nya, terus kemudian dengan somatotropin yang suatu growth hormone, dia mempunyai local and systemic IGF-1 ya, IGF-1 production. Itu juga facilitate chondrogenesis, sehingga semuanya ini berkolaborasi untuk memberikan suatu chondrocyte. Dan hyaluronic acid-nya itu sebetulnya hanya sebagai chondrocyte protective function. Jadi dia melindungi sembari si sekretum sama UC-MSC sama soprotominya itu bekerja, dia kan kita tetap pasien itu kan tetap ini kan jalan kan, bekerja, tetap jalan, beraktivitas. Nah, si hyaluronic acid-nya ini adalah pelindungnya. Jadi ibaratkan kalau pasukan ini yang di depan ini ya, itu hyaluronic acid yang ditembak duluan. Nah, itu yang menahan shock absorber. Sambil yang ini UC-MSC bekerja. Dan dari semua ini, ya kan penelitian-penelitian kita tahu bahwasanya jangan penelitian-penelitian saja. Jadi penelitian-penelitian itu jangan hanya untuk lulus S2, S3 atau S1 ya kan, atau memenuhi rak-rak ini perpustakaan, rak-rak buku. Tapi kita harus mempunyai ini sumbangsih nyata, yaitu misalkan selain tadi publikasi, oke. Kemudian kita menyusun suatu standar layanan, suatu SOP. Kalau di klinik itu kalau di laboratorium namanya SOP, kemudian kalau di klinik itu namanya panduan praktik klinis di suatu fasiankes. Kalau di level nasional namanya PNPK, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Nah, itu. Jadi itu dari studi-studi kita itu menjadi suatu evidence base. Dan salah satunya adalah sumbangsi kita adalah menyusun PNPK fraktur ya, yang mana non-union dan bone defect itu bisa ditangani dengan stem cell. Jadi ini sudah menjadi pedoman nasional, yaitu adanya PNPK fraktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk khusus yang dulunya menjadi riset, ini sudah menjadi pelayanan standar untuk yang non-union sama bone defects. Dan juga sel punca yang kita hasilkan yang tadi, yang cryopreservation dari adipus, tali pusat, dan jaringan lemak itu bisa digunakan untuk riset, ya, untuk riset-riset. Waktunya tinggal lainnya. 2 menit, Prof. Oh ya, oke. Dan untuk yang klinis, produknya, jadi menghasilkan suatu produk misalnya untuk OA, untuk defect tulang, untuk spine nanti Dr. Raisa Lim akan menyampaikan, dan kita akan untuk hilirisasi, untuk mengisi pangsa pasar yang diambil dalam hilirisasi dengan uji-uji fase klinis. Jadi fase klinis yang sudah 3 ya, sudah bagian fase 3 terbukti, maka itu bisa beredar di masyarakat. Dan kalau Anda nantinya mau meneliti, dan supaya karena meneliti perlu biaya, kan perlu hibah kan? Nah, hibahnya itu harusnya mengikuti prioritas riset nasional, yang mana kami di sini sebagai koordinatornya, ya, dari UI sebagai koordinatornya prioritas nasional. Kalau mau meneliti, mau dibiayai, menelitinya ini 5 teknologi kunci dan 40 produk turunan. Teknologinya apa? Sel punca mesenchymal, yaitu kemudian sel punca campuran, non-mesenchymal, produk metabolit, dan rekayasa jaringan. Nah, itu adalah yang kalau difokus di area ini, kalau meneliti dan mau dibiayai. Dan penelitiannya, kalau penelitiannya in vitro dan animal dikerjakan di IMERI ya, di IMERI SCTE, lantai 8, yang mana suatu teaching industry dari Pusat Produksi Sel Punca dan Metabolit Nasionalnya FKUI RSM ini. Kemudian kalau penelitiannya klinis, nah itu dilaksanakan di GMP facility yang ada di CMU 2 lantai 5 RSM. Ini sebagai summary, bahwasanya mesenchymal stem cell itu dapat untuk akselerasi union dan atrophic non-union. Ya. Kemudian MSC itu mempunyai osteogenic capacity itu untuk menggantikan suatu major component of the
critical size bone defects. Kalau berarti allogeneic MSC itu dapat mengatasi non-union ataupun fraktur defect, ya. Dan MSC conditioning medium itu bisa meningkatkan cell proliferation, mobilization, angiogenesis, dan expression osteogenic marker. Kemudian MSC conditioning medium itu atau secretum, ya, itu dapat merekrut endogenous stem cell to the grafted site. Secretum atau nama lainnya di conditioning medium itu mengandung berbagai macam growth factors, IGF-1, VEGF, TGF-beta, dan HGF, cytokine dan membran bone structures. Dan akhirnya umbilical cord itu juga mempunyai efek meregenerasi pada osteoarthritis, dan rekombinan human growth hormone atau somatotropin itu mempunyai additive effect untuk meningkatkan chondrogenesis. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya bila terhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Ismail. Ya. Jadi Profesor Ismail telah menceritakan panjang lebar ya, yang intinya adalah stem cell sebagai alternatif perawatan pilihan ya untuk yang bedah. Nah ini tentu karena ada karakteristik dari sel punca yang dapat berdiferensiasi. Nah, tadi juga Prof. Ismail menjelaskan prinsip-prinsip rekayasa jaringan, contoh-contoh penelitian berbasis pelayanan di RSCM ya, yang banyak sekali dan menarik. Dan di bagian akhir, Prof. juga menjelaskan mengenai produk-produk yang juga sudah memiliki, yang menjadi pangsa pasar. Nah, demikian dari Prof. Ismail. Nanti untuk diskusinya kita gabung aja di akhir. Dan di sini ada dua pembicara, tapi dengan Dr. Rahyu Salim, tapi kita ini diminta foto bersama dulu. Jadi mohon dibuka videonya, Prof, Dok, dan untuk semua peserta. Jadi nanti dan Prof. akan Septiala kan masih di sini. Ya. Masih. Ya, silakan Prof. Ya. Nanti akan saya bantu untuk screenshot ya. Nanti akan ada 3 kali foto. Ini untuk yang pertama dulu. Ya. 1, 2, 3. Kemudian yang kedua. Kayak bebas. Kita nggak tahu masuk ke satu. Iya. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Baik, cukup. Mungkin bisa dilanjut lagi, Dok. Iya, terima kasih. Prof. Septiala, kita lanjut ya, Prof. Ya. Ya, silakan Dr. Deki. Ini pembicara kedua. Izin Dr. Rahyu Salim, saya membacakan CV. Dr. Rahyu Salim lulus dokter dari FKUI tahun 96. Demikian juga untuk spesialisasi ortopedi dan traumatologi, serta dari S3 dokternya ya, juga dari FKUI tahun 2013. Ini Dr. Rahyu Salim banyak mengambil hibah penelitian, tentu hasil-hasil penelitian juga banyak sekali, dan telah dipublikasi di berbagai jurnal, termasuk jurnal internasional bereputasi, dan selanjutnya memiliki dari berbagai penelitiannya ya, hak cipta, ada 5, dan paten, bahkan ada paten 2. Sekarang Dr. Rahyu Salim, spesialis ortopedi traumatologi, adalah manajer riset dan pengabdian masyarakat FKUI periode 2018 dan sampai 2022. Demikian Dr. Rahyu Salim, kami persilahkan untuk presentasinya.
selama Baik, terima 20 menit. Ya, terima kasih Dr. Deki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ke host saya izin barangkali saya bisa Baik, share Dok. screen. Silahkan, Dok. Oke. Saya berharap audiensnya sebagian besar adalah clinician ya. Karena yang akan saya presentasikan terkait dengan clinical research atau clinical trial, lebih banyak nanti bagaimana produk-produk stem cell nanti ditranslasikan kepada pasien-pasien, khususnya pada pasien-pasien di tulang belakang yang kebetulan saya adalah praktisi di tulang belakang. Tadi yang telah disampaikan oleh Dr. Deki. Saya mencoba untuk membuat dalam satu kalimat ya, apa yang akan saya sampaikan nanti, to develop MSc Translational Research for Spine Problem Strategy and Achievement. Jadi di dalam yang saya akan presentasikan ya, ini ada persoalan-persoalan di tulang belakang, lalu kita menoleh ke stem cell, ke laboratorium yang sedang dikembangkan oleh Prof. Ismail. Di sana Prof. Ismail telah mengembangkan apa yang kita sebut dengan mesenchymal stem cell. Walaupun tadi Prof. Ismail mengatakan Pak Kaplan ternyata sudah tidak menyebut sebagai mesenchymal stem cell, tetapi semacam medicinal signaling sel. Jadi sel yang memberikan signal pengobatan. Begitu perubahan terminologi sekarang. Namun saya kurang sependapat juga ya dengan statement itu. Nggak apa-apa. Saya rasa sih biasa saja. Saya dan walaupun Prof. Kaplan udah ini saya yang baru, boleh saya nggak sepakat untuk nanti saya bisa jadi seterusnya tidak sepakat dan bisa juga saya sepakat gitu. Artinya apa? Di pengalaman baik di basic, di klinis, kadang-kadang potret implantasi, potret solution bagi stem cell, kadang-kadang itu bagi para clinician, surgeon dan seterusnya, bisa jadi memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Ini saya kalau di forum-forum spine misalnya, biological approach untuk spine ini, ya, saya memperhatikan banyak sekali yang memperdebatkan. Nah, saya mencoba untuk sedikit memberikan pengalaman terkait dengan tadi saya mengatakan di profil saya sebagai MSc aplikator. Ya. Memang dulu saya sempat bicara sama Prof. Ismail, Prof, saya udah deh everything untuk tulang belakang, problem, saya akan gali seluruh potensi di mesenchymal stem cell. Ya. Jadi main project saya adalah menggabungkan atau mengawinkan problem-problem di tulang belakang dengan potensi-potensi yang ada di mesenchymal stem cell. Apa itu? Ya, kalau kita lihat struktur anatomi di tulang belakang, kita kenal ada tulang atau bone, ya, di sana ada sel osteoblast dan osteoclast, kemudian di sana juga ada discus atau bantalan sendi, ya, annulus fibrosus dan nucleus pulposus, ya, itu dengan karakter sel fibroblast. Saraf, ya, di sini ada peripheral nerve dan di sini ada central nerve yang memiliki karakter sel yang berbeda lagi, ya. Ada di sana neuron, ada di sana akson dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga di tulang belakang itu ada facet, ya. Nah, di problem 4 struktur yang memiliki karakter yang berbeda-beda ini di tulang belakang, ya, itu memiliki 14 problem. Dan ya uniknya yang dirasakan oleh pasien itu adalah pain problem.
ya. Jadi simptom yang disampaikan kepada pasien kepada dokter, dok saya sakit tulang belakang gitu. Apakah sakit itu karena tulang, karena diskus, karena saraf, faset? Mereka nggak bisa bedakan. Mereka nggak bisa katakan bahwa dok tulang saya bermasalah sehingga saya menyebabkan nyeri. Atau nyeri yang saya rasakan ini dari tulangnya dok, atau dari diskus dan seterusnya. Nah disinilah seorang aplikator, saya katakan MSc aplikator, ya, mencoba untuk mendefinisikan ya bagaimana problem-problem itu terdefinisikan dengan sangat detail dan presisi. Apakah dia di-generate dari tulang, atau vertebral, atau bisa discus, intervertebral disc, nerve, central or peripheral, atau facet, atau zygofisal joint. Ini isu yang sangat penting kita rasakan, yang ujungnya satu kata atau satu frase, low back pain. Ya. Nah, permasalahan pada tulang belakang, ya, kalau kita mengacu kepada struktur-struktur ini, ya, kita bisa melihat nih, ya, mulai dari discus problem, ya, ini discus problem, bone problem, di sini nerve problem yang dipicu oleh discus karena ada penekanan ke belakang, ya, nerve, tumor, ya, deformity, ya, deformity dan seterusnya, ya. Pertanyaannya, MSc di mana perannya, ya? Nah, inilah yang mungkin nanti kita coba lihat. Mudah-mudahan kita bisa mengeksplor ini dalam waktu yang sangat singkat. Sebagai seorang aplikator atau sebagai seorang surgeon atau sebagai seorang clinician, kita menganut banyak pendekatan, ya. Bisa conservative approach, operatif, ya. Kalau dulu ada istilah big surgeon itu adalah big incision. Kalau sekarang konservatif surgeon itu adalah big surgeon, ya. Semakin kita sangat tidak melukai, lalu kita bisa mengembalikan problem itu ke sehat, maka itu adalah big surgeon. Lalu pendekatan lain, mekanik, fisik, kimia, biologi, dan psikoterapi, ya. Saya melihat terapi sel punca, especially di sini adalah mesenchymal stem cell, dan robotik tentunya, karena robotik sangat membuat segala sesuatu efisien, maka ini adalah kita sebut dengan future treatment, ya. Permasalahan lain kalau kita lihat ada injury di spinal cord, ya, kemudian diskus yang mengalami degeneration, defect, ya, mungkin karena infeksi, tumor dan sebagainya, bungkuk, ya, seperti pada orang tua yang osteoporosis, ya, spondyloarthritis pada facet joint degeneration, dan osteoporosis masif seperti ini, ya. Lalu pertanyaannya, kalau memang potensi sel punca itu ada, bagaimana kita mentranslasionalkan ini sehingga mampu mengatasi problem itu, ya. Barangkali ini bisa saya skip, ya, bahwa stem cell tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Ismail, ya, dia sebagai sel induk, ya. Kenapa dia induk, ya, karena itu adalah nenek moyangnya kita, ya. Kemudian dia memiliki potensi, ya, berkembang, berubah, beregenerasi, ya, self generation. Dia bisa membangun blok, ya, atau membuat suatu bangunan dan seterusnya, ya. Potensinya sangat banyak. Tadi sudah disampaikan ada 5 tadi kalau Prof. Ismail sebutkan, to replace, to restore, to regenerate, to rejuvenate, ya, menggantikan, mengembalikan, meregenerasi dan meremajakan. Ini adalah hal yang kita ketahui berpotensi, ya, untuk mengatasi problem-problem di tulang belakang. Ini bisa saya skip, oke. Nah, bagaimana di tulang belakang, ya? Ada 2 isu sih sebenarnya di tulang belakang, ya. Dia mereplace structure, kemudian dia bisa mereplace proses metabolisme baik di 4 struktur tadi itu, ya, untuk menormalkan, melancarkan proses-proses metabolisme yang terjadi di sana. Nah, kita mengetahui ada banyak hal sebenarnya di regenerative medicine, ya, yang sudah eksis, ya, seperti misalnya pada spinal cord injury,
untuk tulang belakang ya, spinal cord injury memang mendapatkan tempat yang sangat menarik perhatian para surgeon, baik ortopedik maupun neurosurgeon ya. Bagaimana untuk saat ini spinal cord injury ya selalu berujung pada wheelchair ya. Nah, sekarang kita ingin ya dia tidak lagi back to wheelchair, tetapi kalau bisa dia back to normal person ya before injury process ya. Kemudian tadi kami katakan ada potensinya bahwa sel punca bisa berdiferensiasi ke sel matang apapun, bisa osteoblast ya. Selain itu dia juga memiliki efek parakrin. Nah, ini sebenarnya yang membuat Pak Kaplan mendefinisikan MSC itu sebagai medicine signaling cell. Yang ternyata sebenarnya MSC itu dia bisa mengevaluasi microenvironment, lalu dia mendefinisikan problemnya apa, kemudian dia memproduksi suatu hormon, entah itu faktor-faktor pertumbuhan, sitokin dan seterusnya, untuk menormalisasi microenvironment. Microenvironment ini ya sangat penting, sangat dibutuhkan oleh populasi sel yang ada di sana. Apakah itu populasi sel osteoblast, populasi sel osteoklas, misalnya untuk bone. Kalau untuk nerve tentu dia neuron ya sangat membutuhkan lingkungan yang mampu bagi sel itu untuk berproliferasi, menghantarkan fungsi-fungsi lainnya, entah itu elektrik dan seterusnya. Nah ini dilihat, diamati oleh Profesor Kaplan. Lalu efek lainnya adalah angiogenesis, ya. Dia mampu memfasilitasi pada suatu daerah yang miskin dengan oksigen, miskin dengan nutrisi dan seterusnya, untuk difasilitasi pembangunan angiogenesis. Ya. Kemudian SPM, ya, mesenchymal stem cell juga mampu bermigrasi, ya. Dia juga memodifikasi secara genetik dan seterusnya. Inilah potensinya. Nah, kalau kita melihat potensi yang sangat besar ini, ya, maka secara teori, secara praktek, barangkali kita perlu mengamati untuk satu kasus misalnya, katakanlah spinal cord injury, potensi mana dari sel punca ini atau mesenchymal stem cell ini yang kita perlukan untuk merepair, untuk meregenerate atau merejuvenate atau mereplace ya struktur-struktur ini. Ini perlu kita definisikan. Ya. Lalu ini perannya ya. Tadi sebenarnya sudah saya singgung sebentar ya. Nah, tadi kita sudah tahu tentang potensi, kita sudah berbicara tentang problem. Lalu bagaimana mempertemukan ini, mencomblangkan ini? Apakah secara lokal, ya? Apakah secara sistemik, atau mungkin dengan surgery, minimal invasive surgery, atau open surgery, ya? Jadi kalau kita mau ambil termino lokal, ya, kalau mau lebih kecil, ya, barangkali bisa nggak kita hantarkan sel punca ini ke dalam jumlah populasi tertentu, gitu. Misalnya di area microenvironment yang seperti apa gitu. Kemudian secara sistemik ya tentu melalui intravena, intraarteri dan seterusnya. Kemudian ya berdasarkan donornya ya kita bisa ambil dari pasien itu sendiri atau allogenik ya dari umbilical cord atau resource lainnya ya. Tentu ini dengan untung atau disadvantage dan advantage masing-masing ya. Nah, kita tahu ya bahwa saat ini kami di FKUI RSCM, barangkali Prof. Ismail tadi juga sudah menyebutkan bahwa pengembangan
mesenchymal stem cell dalam hal produk ya kita lebih mengarahkan kepada allogeneic mesenchymal stem cell. Jadi yang dari limbah, misalnya dari umbilical cord ya, atau mungkin dari dari resource lainnya. Nah, dan itu pun kita mengetahui bahwa umbilical cord ya memiliki karakter yang juga sangat unggul di antara yang lainnya, ya, entah itu safety dan seterusnya. Nah, lalu secara konsep, ya, ketika kita tadi sudah tahu resource-nya, mungkin kita pakai allogeneic, kemudian potensinya dan problemnya, di dalam kita mendevelop suatu katakanlah translational study atau praktek klinik memanfaatkan mesenchymal stem cell pada problem-problem di tulang belakang, kita perlu memperhatikan ini, kasus ini apa cocok diberikan stem cell, ya, case selection. Kita lihat umurnya, jenis kelaminnya, incidence, ya, komplainnya, permasalahan yang dia rasakan yang muncul, baik secara objektif maupun subjektif, evaluasi, sendinya, saraf, otot, kulit, kemudian evaluasi fungsi, ya. Ini perlu kita perhitungkan sebelum kita mentranslasikan atau melakukan suatu prosedur penggunaan stem cell atau aplikasi stem cell pada kasus-kasus problem tulang belakang. Kemudian cells selection. Kita perlu melihat apakah kita akan memanfaatkan autologous dari bone marrow atau dari adipose, ya, atau kita memanfaatkan allogeneic. Bisa adipose atau bisa juga tali pusat, ya. Jadi ini sangat penting, ya. Tidak mungkin misalnya pada orang yang umur 80 tahun sudah sakit-sakitan kita ambil dari sumsum tulang dia sendiri, ya. Selain potensi sel puncanya juga rendah, ini sangat mencederai. Lalu kemudian kita perlu melihat dengan apa kita hantarkan, perlukah scaffold, perlukah growth factor atau yang lain, ya. Kita perlu perhitungkan ini, ya, tergantung kepada problem yang akan kita atasi. Kemudian kita menentukan rutenya, dosis selnya, misal apakah secara sistemik atau intravena misalnya atau intraarteri, atau kita langsung ke lesi, ya. Seberapa luas lesinya? Kemudian di mana letaknya? Terjangkau nggak dengan alat yang kita antarkan, ya. Kemudian secara regional, intratekal misalnya, apakah pasien ini kontraindikasi dilakukan intratekal dan seterusnya. Nah, dan yang paling penting juga adalah keterampilan operator, ya. Tentu operator harus paham tentang seluruh proses, ya, mulai dari potensi stem cell, diagnostiknya, lalu kemudian achievement-nya, dan cara mengerjakan atau mengintroduce mesenchymal stem cell pada defek dan seterusnya. Ini adalah beberapa pengalaman kami terkait dengan bone marrow aspiration, ya. Kemudian lipoaspirate, umbilical cord, ya, yang kita culture, ya. Lalu kemudian kita implantasikan, ya. Kita implantasikan ke spinal cord injury. Nah, sebenarnya kita memiliki beberapa konsep, ya, konsep implantasi lokal ini, ya. Yang pertama misalnya untuk tulang belakang seperti pada kasus vertebral bone defect. Pada kasus-kasus infeksi tulang belakang yang neglected, ya, pasien terinfeksi dan dia bongkok dan seterusnya. Ketika kita lakukan koreksi, kita luruskan tulangnya bengkok, lalu ada 1 atau 2 korpus yang hilang, kita perlu menempatkan stem cell dengan scaffoldnya tentunya secara lokal langsung dengan prosedur open surgery. Atau kita berikan secara intravena, ya. Atau mungkin kita berikan misalnya pada tulang rawan seperti ini, ya. Kita hantarkan secara lokal, regional. Kami mengembangkan apa yang kami sebut sebagai universal stem cell implantation ini sebenarnya, atau universal stem cell application, ya. Di mana protokol ini terdiri dari 6 siklus, ya. Ini S1, S2, S3,
S4 sampai S6, ini siklus 6, di mana setiap siklus ini kita memiliki 3 periode implantasi, ya. Bisa P1, P2, P3. Jadi di siklus 2 P1, P2, P3, ya. Dan seterusnya. Nah, jarak antara satu siklus ke siklus kedua, misalnya S1 ke S2, 3 sampai 13 bulan. Dari periode 1 ke periode 2, 2 sampai 12 minggu, atau 2 minggu sampai 3 bulan. Dari implantasi ini, ya, berjarak 4 sampai 14 tahun. Nah, kita untuk tulang belakang, ya, kita mengenal 11 rute pemberian, ya. Inilah yang sedang kita kembangkan, ya. Waktunya masih 7 menit, Dok. Ya, ini bisa menjadi guideline karena translational study atau clinical trial. Nah, sayangnya pemberian dengan cara ini, ya, compliance pasien masih waduh, karena ini sekian siklus, pemberian 6 kali 3, waduh, 18 kali. Wah, jadi ini problemnya adalah compliance. Namun keuntungannya dia pemberiannya lokal, tidak sekaligus banyak. Kalau side effect dapat diatasi dengan baik, dan cost-nya kayak orang nyicil gitu. Jadi kita nggak beli mobil langsung cash, tetapi kita belinya kurang lebih nyicil gitu. Lalu apa yang kita pantau, ya? Sesudah kita berikan sel, sama sesudah kita tanamkan benih di sawah misalnya, kita harus melihat, ya, apakah muncul reaksi-reaksi positif terhadap fungsi dari organ itu. Mostly misalnya pada tulang belakang, apakah terjadi penurunan pain, nyeri, ya? Kita bisa lihat dari VAS-nya, ya, visual analog scale-nya. Kemudian kita perlu melihat molecular marker, ya. Beberapa marker mungkin kalau tadi itu pada porotik misalnya, ya, kita bisa evaluasi katakanlah serum alkalin fosfatase dan seterusnya. Kemudian histologi, kita bisa lihat jaringannya, organ, ya, mungkin dengan klinis, dan kita bisa lakukan pemeriksaan imaging, ya. Saya mungkin akan cepat, mungkin waktunya sudah terlalu. Ya, waktunya masih ada 4 menit. Baik, ini beberapa kasus, ya. Ini adalah vertebral bone defect. Ini bayangkan ini preoperatifnya ada defek yang sangat, ini yang postoperatif. Ini sebelumnya ada preoperatifnya. Ini awalnya pasien ini sangat nyeri dan mengalami beberapa kali patah, ya. Sehingga kita berikan secara lokal pemberian stem cell dan scaffold, ya. Ini kita sudah publish di International Journal of Surgery Case Report, ya. Kemudian bagaimana prosesnya untuk diskus, ya. Kita akhirnya mampu mengembalikan, meregenerate diskus, ya. Ini untuk diskus, ya. Jadi ini prosedur implantasinya, yang kita sasar adalah diskusnya ini, ya. Ini agak sedikit posisinya agak miring, ya. Boleh, Dok? Ya. Oke, ya. Nah, pasien ini sebenarnya kita suntikan dalam keadaan setengah tidur atau tidur full, ya. Memang kita harapkan pasien tidak dalam keadaan general anesthesia, ya. Kemudian, nah, secara literatur kalau kita melihat, ini ada perbaikan dari Firman classification-nya, yang tadinya hitamnya pekat, ya. Kemudian terjadi mulai ada gambaran-gambaran putih yang muncul sebagai pertanda adanya perbaikan diskus, ya. Ini beberapa kasus yang kami kerjakan, ya. Kita melihat ada perubahan pada diskusnya. Ini adalah before, ya. Di sini adalah after-nya di daerah L4 L5, ya. Nah, kita mengevaluasi beberapa kasus di sini, sekitar 6 kasus, ya. Before-nya visual analog scale-nya seperti ini, ya. Sesudah 6 minggu kita perhatikan
perbaikan nyeri yang sangat signifikan dibandingkan before, ya. Bagaimana dengan saraf, ya? Saya mungkin tidak detail menjelaskan ini, barangkali nanti bisa dilihat ya di jurnal ini, bahwa terjadi crippling mulai dari ujung-ujung ini perbaikannya, ya. Kalau kita hantarkan mesenchymal stem cell di daerah saraf tersebut, ya, terjadi secara pelan-pelan, ya, terjadi perbaikan dari ujung ke ujung ini, ya, kemudian masuk ke tengah, kemudian terjadi perbaikan pertumbuhan. Ini adalah untuk spinal cord injury, ya. Kita lihat di sini secara MRI, karena pada manusia kita tidak mungkin buka ini, namun kita bisa mendapatkan informasi dari dokter yang mengoperasi. Ini adalah satu kasus yang selama 7 tahun, ini 2017 kita implantasi, ya. Dia mengalami total play. Ini dulu. Sayang ini. Waktunya 1 menit lagi, Dok. Oke. Kanannya boleh diangkat nggak, Pak? Ya. Nah, ini sesudah 3 bulan pasien mampu menggerakkan kakinya. Kalau di ya. Dan kemudian pasien mampu untuk standing walaupun masih perlu alat-alat bantu, ya. Pada kasus lain sebenarnya sebelum ini nggak bisa, ya? Ini ada pasien dengan bisa gerak kayak sebelumnya, ya, selain tadinya kelumpuhan, ya, bisa, ya, pasien juga ternyata mengalami, kita lihat ya creatinine levelnya. Angkat belum. Sesudah kita berikan implantasi terjadi perbaikan creatinine level. Ini adalah pasien dengan gangguan ginjal. Ya. Ini beberapa publikasi, ya. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Ya, selanjutnya kami akan mencoba untuk kasus osteoporosis, ya, kalau tidak salah Prof. Ismail sudah menyediakan dananya, untuk spondyloarthrosis, untuk facet joint degeneration, dan untuk skoliosis, terutama untuk kasus-kasus yang early onset skoliosis, ya. Kemudian untuk peripheral nerve injury, ya, misalnya untuk kasus-kasus di stenosis di daerah lumbal yang masih mengalami nyeri walaupun sudah dilakukan decompression. Sebagai oleh-oleh barangkali, ya, bahwa pendekatan terapi sel punca sebenarnya untuk bone disc joint nerve ini dapat diaplikasikan, ya. Kemudian prosesnya sesuai dengan potensi sel itu sendiri, mereka bisa meregenerasi, kemudian bisa merepair, bisa mereplace, dan bisa merejuvenate, ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Barangkali kalau ada kita diskusi, silakan. Terima kasih, Dr. Deki. Ya, terima kasih, Dr. Rahyu Salim. Demikian tadi yang disampaikan Dr. Rahyu Salim, juga memanfaatkan sel punca mesenkimal, tapi untuk tulang belakang, ya, yang dijelaskan panjang lebar mengenai mekanismenya dan keberhasilannya. Ya, karena waktu kita langsung saja ke tanya jawab, ini banyak sekali, tapi mungkin 1 atau 2 untuk masing-masing pembicara. Sekarang untuk Prof. Ismail, ya, Prof. Ismail, ini ada ada beberapa pertanyaan. Antara begini, sekarang ada stem cell bank, jadi bayi baru lahir bisa diambil umbilical cord stem cell-nya dan disimpan. Apakah ini penting untuk pengobatan berbasis stem cell individu tersebut? Atau sebenarnya allogeneic umbilical cord stem cell sudah cukup? Ya. Demikian, Prof. Ya, itu jadi untuk umbilical cord blood, kali ya, UCB, ya, umbilical cord blood, darah tali pusat, yang memang seringkali di private bank. Jadi itu, jadi disimpannya dia dalam mononuclear cell, jadi bukan dalam mesenchymal stem cell. Sehingga dengan demikian tergantung dari jumlahnya nanti. Jadi seringkali apakah dia tetap ini viable apa enggak gitu ya.
Jadi kadang-kadang setelah diperlukan untuk diolah menjadi suatu mesenchymal stem cell misalkan nggak cukup gitu. Atau kalau mau ya biasanya kebanyakan untuk penyakit-penyakit yang untuk dengan hematopoietic stem cell. Jadi umbilical cord blood. Makanya itu kalau di tempatnya kita untuk public bank-nya kita menyimpannya dalam mesenchymal stem cell bukan dalam umbilical cord blood. Jadi di umbilical cord ini ya umbilical cord-nya, bukan blood ya, jaringannya kita olah, kita kultur jadi mesenchymal stem cell, jadi namanya umbilical cord mesenchymal stem cell berarti kan, UC-MSI, baru disimpan. Gitu. Jadi kalau kita mengembangkan itu, karena kalau nanti butuh ya nggak jadi mesenchymal stem cell gitu ya. Kalau yang itu cord blood kan harus dirubah dulu, dikultur dulu jadi stem cell kan, baru bisa. Oleh karena itu kita nggak menyimpannya dalam bentuk UCB, tapi umbilical cord mesenchymal stem cell. Nah gitu. Ya baik, terima kasih Prof. Jadi itu kan kalau itu kan yang karena di luar itu kan, yang di private bank kan itu kan. Ya. Ya kalau saya sih ini lebih senang kalau kita, makanya visi kita bukan UCB tapi UC-MSI. Gitu. Iya, baik, terima kasih Prof. Kemudian ada berikutnya ya. Kita kembali ke Prof ya. Oh ya, Jadi silakan. ya, untuk Dr. Salim dulu. Dr. Salim, ini ada pertanyaan, apakah perbedaan efektivitas antara stem cell, umbilical cord, dan adult stem cell? Apa kriteria atau syarat bisa donor stem cell untuk orang lain dan apa bisa efektif? Ya, barangkali terima kasih Dr. Deki. Mungkin pertanyaannya bukan membandingkan umbilical cord dengan adult ya. Iya. Karena dia umbilical cord itu kan juga adult stem cell. Mungkin dengan bone marrow atau dari adipose atau yang lain barangkali ya. Secara basic sih sebenarnya mereka punya plus minus ya. Namun secara klinis ya kita memang belum pernah membandingkan misalnya pada spinal cord injury gitu. Apakah mana yang lebih lebih efektif kita memberikan umbilical cord ya dibandingkan dengan katakanlah bone marrow atau autologous yang sama-sama ada. Jadi belum ada. Jadi secara basic mereka punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi belum ada penelitian ke arah sana ya karena memang untuk clinical trial ya baru studi-studinya lebih banyak kepada studi yang pada fase 1 dan fase 2. Lebih baru eksplorasi stem cell katakanlah yang ada ya kebetulan saya saat ini lebih banyak memanfaatkan yang tadi Prof. Wisnu bilang ya umbilical cord ya mesenchymal stem cell. Jadi kita belum sampai pada membandingkan. Lalu syaratnya sebenarnya untuk stem cell syaratnya tidak ada ya. Tetapi di dalam proses proses culture ya ketika di laboratorium itu ya tentu harus bebas dari misalnya berbagai penyakit ya infeksi dan seterusnya. Jadi menurut saya ini lebih kepada kalau untuk laboratorium pemilihannya seperti itu ya. Kalau misalnya kita mengambilkan dari katakanlah misal kita mengambil donor X kebetulan mungkin saudara dan seterusnya ya, tentu dia yang kita lihat faktor-faktor yang berpotensi menimbulkan penyakit menular ya, berpotensi menimbulkan penyakit genetik dan seterusnya. Jadi arahnya ke sana. Nah, kalau misalnya dari orang luar ke maksudnya ke allogenik itu apa efektif dibandingkan dengan perlu cross match atau dan lain-lain, sebenarnya nggak perlu ya untuk mesenchymal stem cell ya.
Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Atau saya bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dr. Becky? Iya, lanjut dulu ya dengan Prof. Ismail. Begini, Ya, silakan. Ya, begini. Pertanyaannya mana ya? Ya, tadi disebutkan pada defek juga berperan proliferasi dan diferensiasi dari MSC. Bagaimana dengan kemungkinan tumorigenesis dari MSC tersebut? Oh ya. Oke ya, sekaligus juga ada yang mungkin pertanyaannya yang agak mirip ini, juga sekaligus saya gabungin. Jadi tumorogenesis itu ya kecil karena kan kecuali yang embryonic stem cell ya. Embryonic stem cell itu kan potensinya tinggi kan karena dari embrio sehingga dia proliferasinya berlebihan kalau pada yang embryonic. Kalau yang adult stem cell makanya itu ada masalah bioetik. Makanya di Indonesia yang di aturannya adalah tidak boleh menggunakan embryonik untuk yang terapi ini klinis ya. Tapi kalau untuk riset di in vitro, in vivo ya mungkin bisa animal misalnya. Tapi untuk klinis nggak bisa karena tadi itu bahaya tumorogenesis. Sedangkan kalau adult stem cell itu aman ya, relatif aman. Dan karena apa ya tadi itu kan makanya gunanya itu tadi kan bertanyain. Tadi ada yang juga yang bertanya, kalau begitu, kalau misalkan yang berefek itu growth factor-nya, ataupun sekretumnya, atau condition medium-nya itu, mengapa nggak dikasih ini aja, apa namanya, si growth factor itu, gitu. Jangan stem cell-nya, kalau hanya paracrine effect. Nah, itu memang, itu sedang penelitian. Sekarang penelitian-penelitian yang dikerjakan, ya kan, ke arah apakah extravesical, exosome, atau sekretum, ya kan. Kalau misalkan secara keseluruhan namanya conditioning medium. Kalau berat molekulnya ini sampai 100, exosome 100 sampai 1000 itu ini microvesicle. Nah, gitu. Atau saya kebalik antara keduanya. Itu sekarang diteliti mana sebetulnya yang berefek. Kita sudah pernah mengerjakan penelitian-penelitian pada beberapa, misalnya pada saraf, defek saraf, pada tulang, antara stem cell dibandingkan dengan sekretum. Nah, itu seperti itu. Itu sekarang lagi berjalan. Terus kemudian bagaimana untung ruginya antara sekretum sama si ini mesenchymal stem cell. Nah itu kalau si mesenchymal stem cell ini yang tadi mengapa kok nggak termogenesis? Karena dia pinter dia bisa meregulasi dirinya. Butuhnya berapa? Kamu butuhnya berapa nih? Nah, kasih itu saya kasih sekian jumlah growth factor-nya. Jadi dia bisa melakukan adjustment. Sedangkan kalau yang sekretum ataupun exosome ataupun condition medium itu kan sudah dosisnya sudah tertentu kan kadarnya itu, kadar growth factor-nya sehingga lebih fix. Jadi kalau misalkan kebetulan orang itu misalkan pasien itu ataupun penyakit itu butuhnya 100 sedangkan yang kita punya 100 ya cocok misalkan. Ternyata butuhnya 0 dikasih 100 ya berarti ya tambah sembuh. Tapi butuhnya 1000, coba kasih 100 ya nggak sembuh, misalnya itu. Tapi kalau si mesenchymal stem cell ini, dia bisa melakukan ini adjustment. Sehingga dia bisa meregulasi dirinya, mengadjust sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan site dependent. Tadi kan teorinya tadi itu, dia mensekresi suatu growth factors, kemudian growth factor-nya itu merangsang endogenous stem cell-nya, terus berkomunikasi itu. Si sel yang exogenous, growth factor sama yang endogenusnya komunikasi. Kamu ini butuhnya bagaimana? 10. Ya, oke, kasih 10. Nah, gitu. Akhirnya merepair ataupun mereplace ataupun merestore ataupun meregenerasi dari damage injured sel-nya itu. Nah, demikian. Baik, terima kasih Prof. Ini selanjutnya ke Dr. Salim. Tadi ada video pada pasien dengan kreatinin level, apakah juga diberikan pendekatan dengan terapi sel punca? Bagaimana mekanisme sel punca dalam meregulasi pasien gagal ginjal tersebut? Ini untuk Dr. Salim. Ya. Terima kasih Dr. Deki. Ya, sebenarnya ini menurut saya kejadian yang diharapkan muncul gitu.
Jadi ceritanya kasus ini kebetulan saya publish di jurnal Case Report of Medicine kalau nggak salah. Ini adalah pasien dengan paraplegi, ya, pasien ini dengan diabetes mellitus lama, paraplegi, dan dia juga gagal ginjal, ya, gagal ginjalnya sudah 4 tahun, tidak buang air kecil, produksinya sudah nggak pakai pampers selama lebih dari 3 tahun. Nah, sebenarnya pasien ini saya akan dekompresi untuk membebaskan sarafnya dari tekanan. Nah, lalu yang unik, ya, dokter anestesinya karena pasien ini hemodialisa sebanyak 3 kali seminggu, nggak berani membius pasien ini karena ada risiko death on table, ya. Sehingga waktu itu saya tawarkan, udah deh kalau begitu kita berikan aja stem cell, ya. Lalu bagaimana protokolnya? Nah, disinilah clinical judgment-nya muncul, ya. Saya bilang ini pasien yang kalau kasus ini tanpa gagal ginjal, saya hanya berikan, ya, intratekal saja, ya. Kenapa? Karena saya melihat ini problem hanya kelumpuhan, ya. Namun karena pasien ini juga problem di gagal ginjal, ya, saya tambahkan intravena, ya. Nah, dan ternyata pasien ini membaik gitu. Perbaikan ini membuat saya surprise dan saya berikan ke dokter ginjal, ya. Namun beliau masih, oh ini kasusnya masih 1, ya. Jadi berhenti di sana. Lalu pertanyaannya bagaimana mekanismenya? Ya, sama-sama kita cari. Saya nggak bisa menjelaskannya, namun kalau kita kembali ke teorinya, bahwa stem cell itu memiliki potensi yang banyak, ya, yang baru kita ketahui yang tadi disampaikan oleh Prof. Ismail sebagai 5, to regenerate, to replace, to restore, to repair, and to rejuvenate, ya. Saya rasa sih semua potensi ini muncul di sini, ya. Terhadap perbaikan pada, kalau kita lihat ada tubulus-tubulus yang ada di ginjal, ya, yang tidak berfungsi dengan baik, mungkin saja, ya. Jadi teori kemungkinan. Saya melihat kita berikan intravena, selnya ke sana, lalu terjadi perbaikan-perbaikan sesuai dengan 5R tadi itu. Hanya itu teori yang bisa menjelaskan. Harusnya, mungkin ini menjadi tantangan bagi kita semua melakukan suatu uji pada animal, ya. Kita buat misalnya gagal ginjal pada animal, ya. Kemudian lalu kita berikan stem cell. Mungkin itu salah satu cara untuk menjawab fenomena ini. Dr. Deki, saya minta izin ada satu pertanyaan lain sebenarnya. Ya, silakan. Saya bacakan. Ya. Pertanyaan lain itu adalah kalau ada pasien dengan saraf kejepit, ya, memungkinkan nggak diberikan stem cell? Ya, sangat memungkinkan. Di praktek klinik, ya, saya memiliki beberapa kasus, ya, bahkan mungkin sekitar 20-an kasus, ya, di mana pasien masih ada gejala sisa nyeri yang tidak diketahui sebabnya dari mana, tetapi itu sudah dilakukan bahkan beberapa kali operasi, ya, decompression baik secara minimal invasif dan open surgery, ya. Nah, biasanya untuk kasus seperti ini, ya, saya akan berikan multiple local implantation. Saya berikan di daerah peripheral nerve-nya, kemudian saya juga berikan di diskusnya, kemudian saya berikan juga di bone-nya, di vertebralnya. Ya, karena pasien ini adalah pasien yang sudah dilakukan operasi, ya, mungkin sudah terjadi berbagai kerusakan, ya. Nah, parameter yang kita ukur tentu MRI, kemudian BMD, kemudian lalu kita lihatkan parameter laboratoriumnya apakah ada tanda-tanda infeksi, ya. Jadi kita berikan multiple local implantation untuk kasus yang nyeri post operasi yang sebabnya tidak diketahui. Secara MRI mungkin dekompresinya sudah terdekompresi dengan baik, ya, namun nyerinya tidak hilang-hilang. Nah, pada kasus ini umumnya pain relief terjadi sesudah 1 atau 2 siklus implantasi. Demikian, Dr. Deki. Ya, baik, baik Dr. Rahayu Salim. Waktu juga yang memisahkan kita, yang harus memberhentikan kita dari diskusi.
Prof. Ismail, Dr. Rahyu Salim. Terima kasih atas presentasinya dan diskusinya pada siang ini. Dan untuk pertanyaan yang lain mungkin akan diatur oleh panitia bagaimana sampai kepada kedua pembicara ini. Selanjutnya ini saya kembalikan kepada Dr. Radiana. Dr. Radiana. Ya, terima kasih Dr. Deki. Baik, sebagai penutup, mudah-mudahan hari ini diskusinya bermanfaat. Terima kasih kepada para pembicara, Profesor Dr. Ismail, kemudian Dr. Rahyu Salim, kepada moderator, Dr. Deki, terima kasih banyak. Kami menantikan masukan dan juga untuk yang ingin bergabung dengan S2 Sel Punca di Biomedik FKUI, kami nantikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.